Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Wah, gimana ceritanya Tuhan lahir di kandang domba? Gimana ceritanya Tuhan dilahirkan? Dan ketika saya masuk di Islam, saya temukan jawaban itu, bahwa Tuhan tidak dilahirkan, tidak diperanakan. Di situ saya berpikir, wah, inilah Tuhan sesungguhnya. Sedangkan di Kristen, Tuhan dikatakan dilahirkan di kandang domba dan dilahirkan, ada kata dilahirkan. Saya berpikir, gimana konsep Tuhan bisa dilahirkan gitu? Mengapa seorang Tuhan untuk menghapus dosa umatnya atau menghapus dosa manusianya lah gitu, itu harus mengorbankan dirinya? Toh dia Tuhan, kenapa harus dibunuh untuk menghapus dosa hamba? Alhamdulillah karena saya masuk Islamnya dengan satu keluarga. Alhamdulillah hal tersebut tidak ada. Jadi kayak masuk Islamnya itu lurus saja, tidak ada tantangan. Satu keluarga? Satu keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Herlangga Sembiring. Umur saya 22 tahun. Saya berasal dari Aceh, dan kalau aslinya saya berasal dari Kabupaten Langkat, tepatnya di desa Aman Damai, Kecamatan Batang Serangan. Ya. Mas, saya tuh dapat info antum sedang berada di daerah Jakarta untuk menempuh pendidikan begitu ya. Iya. Nah, dan infonya bahwa Abang Erlangga ini juga dulu agamanya bukan Islam. Oh ya, betul. Itu apa dulu agamanya apa? Kemudian setelah itu kenapa masuk Islam? Oke, baik. Dulunya agama saya itu adalah Kristen Katolik. Dan kalau alasan mengapa saya masuk Islam, mungkin kalau alasan saya ini jauh beda dengan orang-orang lain. Karena dulu pada kondisi saat saya masuk Islam itu, jadi di Medan itu punya tradisi yang mana ketika kita sudah tidak beribadah lagi pada agama kita sudah berbaur dengan agama Islam, kita dianggap sebagai orang Islam. Nah, dulu di Medan saya sempat dianggap sebagai orang mualaf ataupun orang Islam karena sudah berbaur dengan orang Islam sendiri. Namun ketika saya sudah di Aceh, khususnya di daerah Subulu Salam, di situ saya baru paham bahwa ketika kita dikatakan menjadi orang Islam, itu kita harus melewati pintu dengan syahadat, yaitu pengakuan. Disitulah baru terbuka hati dan pikiran kami untuk sekeluarga untuk syahadat, mengulang kembali apa yang sudah istilahnya kami jalani di semasa di Medan karena sudah dianggap sebagai orang Islam. Nah, disitulah saya sudah menjadi Islam yang seutuhnya. Kurang lebih di tahun 2016, kurang lebih kalau nggak salah, disitulah kami masuk Islam. Dan di situ juga saya baru ketika saya sudah selesai masuk Islam itu, seminggu atau 2 minggunya itu saya langsung ditempatkan di pondok pesantren. Jadi kan alasannya salah satunya dianggap masuk Islam karena sudah berbaur dan jarang di gereja, begitu ya. Apakah ada alasan lain, misal kepuasan berpikir, kepuasan akal bahwa oh Tuhan saya seperti ini, ataukah kan ada yang lain karena mimpi lah, karena menikah, karena apa dan sebagainya. Untuk alasan lain mungkin saya sendiri melihat bagaimana ketika saya di Kristen dan bagaimana ketika saya sudah di Islam. Dulu ketika saya di Kristen, ini bukan saya menjelekkan Kristen, tapi itu ada pada diri saya sendiri. Dulu saya itu ketika di Kristen, untuk bersih-bersih, untuk suci saja, itu akan terjadi ketika hari Ahad ataupun hari Minggu, ketika beribadah doang. Jadi kita itu hari-hari lain itu seperti ya mandi biasa aja, nggak ada rapi-rapinya gitu.
ketika saya masuk Islam, semuanya terlihat indah. Saya mulai rapi tiap hari, sebelum sholat, wudu, bersih, dan mandi. Jadi kelihatannya lebih indah. Dan alasan lainnya, saya salah satu orang yang suka berpikir. Mengapa saya akan katakan suka berpikir? Dulu saya sempat berpikir, apa perbedaan Tuhan orang Islam dengan Tuhan orang Kristen? Karena dulu saya ketika saya Kristen, itu saya keluarga nih, itu duduk untuk makan bareng. Di situ ada ucapan Tuhan Allah. Saya berpikir, ketika saya udah masuk Islam, saya berpikir, kok di Islam juga ada Allah, ada Tuhan Allah, bukan Allah ya, ada Allah. Nah, ini sebenarnya Tuhan siapa? Tuhannya Kristen atau Tuhannya Islam? Lalu makin dalam saya mengkaji Islam, saya banyak melihat di Kristen itu Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan Tuhan Kudus kalau nggak salah ya, Tuhan Bapa. Jadi Tuhannya yang mana ini? Jadi pertanyaan. Sedangkan yang saya pahami dulu itu Tuhan itu ya tetap satu, nggak ada Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan apa gitulah ya. Jadi saya berpikir, wah ini kayaknya Kristen ini menyeleweng nih, nggak bisa diterima. Dan yang lebih saya meyakinkan saya Kristen ini salah, dulu saya diajarkan di Kristen itu bahwa Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Wah, gimana ceritanya Tuhan lahir di kandang domba? Gimana ceritanya Tuhan dilahirkan? Nah, itu timbul pertanyaan itu. Dan ketika saya masuk di Islam, saya temukan jawaban itu. Bahwa Tuhan tidak dilahirkan, tidak diperanakan. Nah, di situ saya berpikir, wah inilah Tuhan sesungguhnya. Dia tidak diperanakkan dan tidak beranak. Sedangkan di Kristen, Tuhan dikatakan dilahirkan di kandang domba. Dan ada kata dilahirkan. Saya berpikir, gimana konsep Tuhan bisa dilahirkan gitu. Jadi saya berpikir, dan ada lagi yang lebih parahnya itu, saya berpikir gini, mengapa seorang Tuhan untuk menghapus dosa umatnya atau menghapus dosa manusianya lah gitu, itu harus mengorbankan dirinya. Toh dia Tuhan, kenapa harus dibunuh untuk menghapus dosa hambanya? Kenapa nggak langsung dihapus aja gitu kan? Sedangkan di Islam itu kita bisa, misalnya udah beribu-ribu kali berbuat dosa. Contoh cerita seorang pembunuh yang 99 tuh sampai 100. Dia karena perjalanan dia untuk bertobat lebih banyak, dia diampuni segala dosanya dan dimasukkan dalam surga. Begitu mudahnya untuk masuk surga di dalam Islam. Sedangkan nggak tanpa harus Tuhannya berkorban untuk bunuh diri apa segala macam kan. Jadi lebih mudah dinalar kalau dalam Islam itu. Logikanya lebih dapat. Sedangkan di Kristen, contoh kitab aja. Kitab mereka kadang ada periode-periodenya, berubah-ubah. Sedangkan kita dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang itu aja, nggak berubah. Tapi isinya tetap relevan sampai akhir zaman nanti. Itu sih Mas. Sampai sempat mengcompare Al-Quran dengan Injil nggak? Compare gimana? Membandingkan maksudnya? Ya sebenarnya kalau dikatakan sempat membandingkan secara langsung gitu tidak, cuman ya seperti saya katakan tadi, saya menilainya sebagaimana aktivitas sehari-hari orang Islam dan sehari-hari orang Kristen. Dan sejauh saya masih Kristen, dulu saya belum sempat istilahnya itu kayak mengkaji Bible atau kitab Injil itu terlalu dalam. Jadi saya kayak di luarannya saja gitu. Ya.
Kemudian setelah meyakini bahwa agama Islam itu masuk akal tadi ya, Masuk akal. di luaran sana kan ada framing-framing yang negatif tentang agama Islam, ya. Tahu ya, maksudnya agama-agama framing-framing negatif tentang agama Islam. Kemudian tentang Nabi Muhammad ya, framingnya itu dapat nggak dulu? Dulu waktu masih Kristen. Iya. Ketika saya masih Kristen sih, untuk yang framing-framing seperti itu belum saya dapatkan. Cuman dulu saya sempat dengar ketika saya baru-baru masuk Islam bahwa Nabi Muhammad itu orangnya nafsu tinggi. Karena alasan mereka mengatakan itu dikatakan karena istri Nabi lebih Banyak. dari 4. Ketika saya masuk Islam, memang udah saya dalami hal tersebut. Saya berpikir di dalam Islam itu dijelaskan bahwa alasan Nabi Muhammad SAW melakukan hal tersebut karena pada saat tersebut banyak istri dari para sahabat itu banyak yang menjanda karena ditinggal mati syahid para sahabat, Tuhan. Di situ Nabi Muhammad memiliki niat baik untuk menghalalkan para janda ini agar bisa menafkahi. Karena kalau tidak dinafkahi, mereka tidak ada yang menafkahin dan tidak ada yang menghalalin. Nah, Nabi menghalalin. Yang saya dapat dalam Islam seperti itu. Nah, menurut saya sih ini satu hal yang baik, tidak ada salahnya. Nah, lagian di dalam Al-Quran juga Allah memperbolehkan hal tersebut selagi kita mampu. Nah, pada saat itu juga Nabi Muhammad mampu untuk menafkahin, baik itu nafkah materi ataupun batin. Ya, apa salahnya menurut saya? Jadi tidak salah juga, kita dalam akal kita juga bisa menerima. Iya. Gitu. Padahal di agama-agama sebelumnya justru istrinya lebih banyak, ada 100 ya. Nah, itu. Tapi memang karena itu jadi bulan-bulanan, jadi framing negatif. Kemudian setelah mendalami, maksudnya sudah memikirkan bahwa agama itu agama yang betul-betul yang bisa diterima oleh akal, syahadatnya di mana waktu itu? Kebetulan syahadatnya dulu di yang betul-betul Islam itu di Aceh, di tempatnya di Subulu Salam. Dibimbing oleh siapa waktu itu? Dibimbing oleh Ustadz siapa ya? Bukan Ustadz sih, lebih tepatnya itu kepala desa di daerah situ. Tapi dia juga merangkap sebagai Ustadz di masjid itu. Gitu. Tokoh lah ya? Tokoh lah. Keluarga gimana? Maksudnya resisten, menolak, mendukung atau gimana? Nah, di awal saya sudah katakan mengapa cerita saya masuk Islam itu berbeda dengan orang lain. Karena kebanyakan cerita orang yang masuk Islam pasti banyak dimusuhi oleh keluarganya gitu Iya, kan. rata-rata begitu. Dimusuhin lah ataupun dikeluarkan dari kakak gitu kan. Betul. Alhamdulillah karena saya masuk Islamnya dengan satu keluarga. Alhamdulillah hal tersebut tidak ada. Jadi kayak masuk Islamnya itu lurus saja, tidak ada tantangan. Satu keluarga? Satu keluarga. Gimana ceritanya itu? Maksudnya kan cara berpikirnya setiap orang kadang berbeda-beda walaupun satu keluarga betul, begitu ya. Itu ayah, ibu, terus adik atau kakak ada? Adik-adik semua. Adik-adik berarti paling tua ya? Paling Itu tua. gimana itu ceritanya? Pak ngajak aja misalnya, Pak ayo masuk Islam, ayo gitu, ada gimana? Nah, uniknya ini, jadi di dulu kan saya udah cerita tadi, di Medan itu punya tradisi. Jadi ketika seseorang udah jarang beribadah, dianggap sebagai orang Islam. Nah, kebetulan almarhum ayah saya dulu itu berbaurnya juga, tempat nongkrongnya juga sesama orang Islam. Jadi di Medan itu ataupun di Sumatera itu punya tradisi kalau hari malam Jumat itu ada tahlilan namanya. Nah, itu salah satunya itu ada makan-makan. Disitulah mulai pertama itu diajak oleh temannya, ayo kita tahlilan gitu. Karena ada makan-makan, almarhum pun tertarik gitu kan. Pas sudah dengar apa gitu,
Saya kurang tahu juga ini memang awalnya itu ketika diajak masuk Islam itu betul-betul memang niat beliau atau gimana itu kan. Karena ikut-ikut temannya gitu kan. Akhirnya setelah pulang dari tahlilan itu dia datang ke rumah. Dia mengatakan ayo kita masuk Islam. Oh, yang ngajak beliau? Beliau yang ngajak. Alhamdulillah karena beliau juga pemimpin itu kan, karena kami cuman apa kan, anak-anaknya atau istrinya gitu kan ngikut aja gitu kan. Iya. Karena kebetulan juga saya situ banyak teman orang Islam semua kan. Jadi ayo masuk Islam. Wah, ayo semua tuh. Jadi ketika dikatakan ayo masuk Islam, oke, masuk Islam. Nah, seperti saya ceritakan tadi, posisinya belum syahadat tuh, cuman udah ikrar aja masuk Islam gitu. Berarti pulang tahlilan, ngajak keluarganya masuk Islam. Masuk Islam. Mungkin tahlilannya tuh yang makan-makannya aja kan? Iya, makan-makan, ikut baca-baca gitu juga, cuman dia diem aja gitu. Cuman karena ada makanan tertarik mungkin ya. Jadi diajak, ayo masuk Islam. Wah, alhamdulillah masuk Islam gitu kan. Karena saya juga punya teman orang Islam kebanyakan, ya udah. Ayo gitu kan. Dan memang di Nalar agama Islam masuk akal gitu ya. Masuk akal. Ibu juga ayo masuk gitu. Ayo, karena saya cerita sedikit, karena ibu sebenarnya ibu sendiri ketika sebelum menikah dengan almarhumah itu memang Islam. Oh, jadi nenek atau keluarga dari ibu itu Islam semua. Sampai buyut-buyutnya Islam semua. Cuman yang dari ayah doang. Jadi ketika menikah dengan ayah ikut atau almarhumah itu ikut agama beliau gitu. Jadi basicnya memang sudah muslim ya. Sudah muslim. Alhamdulillah. Kayak setelah itu masuk Islam satu keluarga tuh ya. Satu keluarga. Syahadat di musola masjid atau di rumah? Pada saat itu di kantor kepala desa. Oh, di kantor kepala desa. Disaksikan sama disaksikan warga? Para warga juga. Oh, Masya Allah. Berarti sudah semua kakak KTP Islam semua. Islam. Nah, kemudian setelah itu Bang Herlangga, Bang Akmal ya? Iya, Bang Akmal. Bang Akmal netap di situ atau bagaimana? Mondok atau apa segala macam? Nah, setelah saya masuk Islam sekitar seminggu atau 2 minggu setelah saya masuk Islam itu, saya kan baru tamat juga SD. Nah, disempatkan langsung ke pondok pesantren. Di tepatnya itu di Aceh Tenggara. Di pondok pesantren Hidayatullah namanya. Nah, disitulah saya mulang dari nol. Mulai dari ngaji, baru mulai fikihnya, segalanya di situ. Sunat juga ya? Sunat juga. Keluarga dong ya? Keluarga. Nah, kemudian mondok, setelah itu gimana bisa berada di sini nih? Nah, dulu kan saya kan waktu SMA kan saya juga mondok. Akan tetapi beda pondok. Pondok saya di SMA itu di Ar-Rabuah namanya, di Aceh Besar. Nah, kebetulan ketika saya mondok di Ar-Rabuah itu saya melalui beasiswa dari Forum Dakwah Perbatasan ataupun disebut dengan FDP. Masya Allah. Nah, ditanggung di situ. Jadi semuanya itu dari makan, sabun, sampai uang jajan per bulan itu ditanggung oleh mereka. Nah, alhamdulillah setelah saya selesai di pondok itu pada tahun 2023, saya itu sempat istilahnya itu nganggur, bukan nganggur sih, lebih tepatnya itu pelatihan di BLK. Bagian otomotif mobil. Nah, setelah saya udah beberapa bulan di LBLK selesai, sudah dapat sertifikat. Nah, di situ ditawarin oleh Ustadz Zulkarnain namanya. Beliau itu bagian pendidikan di FDP dulunya. Ditawarin untuk ke Jakarta. Awalnya saya kira ke Jakarta itu kerja ataupun istilahnya itu kuliah gitu kan. Saya terima, sambil saya tanya-tanya, di sana ngapain? Dibilang di sana insya Allah belajar. Saya kira kuliah gitu, yang dimaksud belajar itu kuliah. Setelah sampai di sini, baru saya dikasih tahu bahwa di sini belajar tahfiz dan belajar fikih. Nah, setelah saya sampai sini, diajarin saya
fikih-fikih segala macam gitu, sama belajar tahfiz, menghafal Al-Quran gitu. Masya Allah. Berarti sekarang ngambil kuliah jurusan apa gitu? Sekarang ini ngambil kuliah jurusan akuntansi. Sudah semester berapa? Alhamdulillah sekarang semester 1 akhir. Ya. Oh, Masya Allah. Lagi proses ujian. Tes ujian. Terus keluarga besar selain ayah ibu semuanya bagaimana menerima dengan keputusan keluarga masuk Islam? Nah, di situ dulu ketika ayah saya mengajak masuk Islam, itu awalnya itu dari ayah saya sendiri, almarhum ayah saya sendiri, sebenarnya banyak tantangan di beliaunya saja, bukan di kaminya, di beliaunya, karena beliau salah satu anak tertua di keluarga nenek saya sama kakek saya itu. Jadi salah satu juga anak tersayang. Jadi anak tersayang. Jadi ketika beliau masuk Islam, hati nenek dan kakek saya itu sangat sedih gitu kan. Jadi di situ sempat istilahnya itu nggak akur antara nenek saya dengan kakek saya kepada ayah saya. Lambat laun gitu kan, karena sering juga berinteraksi pada mereka, walaupun kadang mereka juga acuh tak acuh kan, akhirnya mereka luluh. Dan di situ juga akhirnya tinggal satu lagi anak nenek dan kakek saya itu yang belum masuk Islam. Selainnya udah pada masuk Islam semua. Oh, udah masuk Islam semua. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah ya. Amin. Alhamdulillah. Terus kemudian apa nih harapan antum setelah semuanya sudah dilalui begitu ya? Harapan antum terbesar apa? Harapan saya sih khususnya untuk umat Islam ya. Karena dulu saya punya sedikit pengalaman di mana ketika saya baru-baru masuk Islam itu, dulu di Aceh itu saya baru-baru masuk Islam itu kurang bimbingan. Jadi nggak ada bimbingan. Jadi setelah saya syahadat udah lepas gitu. Alhamdulillah karena saya setelah syahadat itu 2 minggunya itu langsung masuk pondok, dapat bimbingan. Cuman orang tua dan keluarga saya itu tidak dapat. Yang harapan saya sih ketika kepada orang umat Islam, khususnya para ustadz-ustadz ataupun para yang memiliki ilmu agama, ketika mengislamkan orang, islamkan secara kafah. Insyaallah. Dalam artian itu jangan syahadat, jangan lisan doang. Karena iman itu kan landasannya 3. Ucapan, perbuatan, dan hati. Kalau cuma ucapan berarti kita kan belum mengimani namanya. Jadi harapan saya kepada para ustadz, para alim ulama, membina mualaf. Jadi mualaf itu imannya tetap langsung, prosesnya itu kuat. Kalau kita tidak bimbing, takutnya gitu, dia kembali lagi kepada agamanya. Karena proses dakwah mereka lebih kuat. Baik dari uang ataupun makanan, mereka lebih kuat. Jadi jangan sampai itu terjadi. Karena kalau itu terjadi, khawatirnya Islam kita ini cuman disebut Islam KTP. Nah itu. Iya, Masya Allah. Jadi ketika masuk Islam, memang umat Islam harus merangkul ya. Iya, merangkul, meriayah, maksudnya mendampingi. Baik kayak kemarin terjadi ada yang tiba-tiba pingsan, nggak ada keluarganya. Iya. Siapa lagi kalau bukan kita Islam gitu Islam ya. Alhamdulillah, dan ini alhamdulillah sudah dirasakan oleh Bang Erlangga dan keluarga ya. Maksudnya ada bimbingan dan sebagainya. Adik-adiknya mondok juga? Alhamdulillah. Adik saya yang kedua, ketika saya udah mondok, ketika dia tamat SD, saya wajibkan mondok. Jadi harus mondok. Dan memang itu target saya sendiri. Ketika adik-adik saya tamat SD, wajib mondok semua. Jadi nggak ada yang nggak mondok. Dan alhamdulillah mereka mondok semua.
Masya Allah. Pangeran Langga, Masya Allah sekali sharingnya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan mudah-mudahan juga menjadi wasilah kebaikan umat ya. Terutama sahabat ngaji cerdas bisa diambil hikmahnya dan beberapa memang menjadi motivasi kami untuk terus menambah giroh keislaman. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngaji Cerdas, perkenalkan, nama saya Hendriko Santoso. Saya masuk Islam sejak 2014. Alhamdulillah. Sobat Ngaji Cerdas, sudahkah Anda merencanakan kurban terbaik Anda tahun ini? Kurban bukan sekedar menyembelih, tetapi untuk menebarkan manfaat dan menguatkan akidah. Namun, tahukah Anda, banyak teman-teman saudara kita yang berada di wilayah pedalaman itu sangat rawan sekali akidah dan rawan pemurtatan, yang mana mereka sangat jarang sekali menikmati nikmatnya daging kurban. Di sana, kurban bukan sekedar makanan santapan, tetapi menjadi benteng akidah dan harapan baru bagi mereka semuanya. Inilah saatnya bergabung dalam program bersama saya dalam program Tebar Kurban bersama Ngaji Cerdas. Kami hadirkan kemudahan bagi Anda semuanya Bapak Ibu sekalian. Cukup dengan 1,9 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban dengan kambing yang terbaik. Kurban Anda akan disalurkan kepada saudara-saudara kita di Cianjur, Banyumas, Salatiga, dan Gunung Kidul. Bayangkan, senyum mereka adalah pahala yang tak terhingga yang akan mengalir untuk Anda semua. Tunggu apa lagi? Jangan tunda niat baik Anda. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tim Ngaji Cerdas siap membantu proses kurban Anda dari awal hingga akhir laporan, atau langsung transfer ke rekening resmi Ngaji Cerdas. Di sini ya teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk konfirmasi. Jadikan kurban tahun ini sebagai kurban terbaik Anda. Kurban yang menjadi benteng akidah untuk saudara kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.